Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana di sanati fardalillahi ta'ala niat ingsun puasa wulan Ramadan tutuka sedina sesuk saking nekani fardune wulan Ramadan ikilah taun fardu krana Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rizka Jayanti selaku mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam di kampus Institut Agama Islam Nusantara Asidikia semester 5. Baiklah, di sini saya akan membawa kultum Ramadan dengan judul 2 perbuatan yang bermanfaat di bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menyambut bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan ibadah puasa. Sebuah amalan yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Puasa adalah salah satu ibadah yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya sebagai bentuk pengendalian diri dan penghapus dosa-dosa. Dalam puasa, kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu dan menjauhi segala larangannya. Puasa mengajarkan kita untuk memahami betapa pentingnya kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Marilah kita manfaatkan bulan yang mulia ini sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan keberkahan serta keampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puasa merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam, memiliki dalil yang kuat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil tentang puasa tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu yang telah bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Prinsip Islam berkaitan dengan kehidupan manusia menekankan pentingnya bermoral dan bermanfaat bagi sesama. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan hidup di lingkungan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam perbedaan kelas ekonomi, sosial, dan pendidikan. Manusia yang telah dianugerahkan berbagai kelebihan selama hidup diharapkan dapat berbagi manfaat dengan apa yang mereka miliki. Misalnya, orang kaya dapat berdonasi kepada orang yang membutuhkan melalui infak, zakat, serta bersedekah. Begitu juga orang yang berilmu dapat menyalurkan pengetahuan kepada orang lain melalui majelis taklim yang dimilikinya dan lain sebagainya.
Sehingga dengan demikian, Islam dapat memastikan kehidupan manusia berjalan secara harmonis. Bahkan telah masyhur disebutkan bahwa siapa saja yang bermanfaat bagi sesama akan diberikan predikat manusia terbaik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Qadai dalam Masnad Asy-Syihab. An Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas, yang memiliki arti dari Jabir. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Hadis riwayat Al-Qadai. Kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini, masa ini adalah kesempatan terbaik yang bisa kita pergunakan oleh siapapun untuk bermanfaat bagi sesama. Berikut ini 2 perilaku penting yang perlu dilakukan selama bulan Ramadan untuk menebar kebermanfaatan dan meningkatkan ganjaran pahala. Yang pertama, yakni mengajarkan Al-Quran. Seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad pada bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga seringkali disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Oleh karenanya, seyogianya umat Islam memanfaatkan momentum ini untuk mengajarkan kepada orang lain membaca Al-Quran. Karena keberkahan yang ada di bulan ini diharapkan bisa mempermudah orang lain untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Sebagaimana pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW bersama Jibril melangsungkan pembelajaran Al-Quran setiap kali Ramadan tiba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian, ilmu Al-Quran tidak hanya bermanfaat bagi yang mengajarkan, akan tetapi bisa dirasakan juga oleh orang lain yang masih awam. Satu hal penting perlu kita ingat ketika mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ganjarannya bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasa illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia meninggal dunia, maka catatan amal terputus dari dirinya kecuali 3 hal. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh dan solehah yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun perbuatan yang kedua yang bermanfaat di bulan Ramadan, hadirin wal hadirat, yaitu bersedekah. Selain mengajarkan Al-Quran di bulan Ramadan, bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan adalah perbuatan baik yang sangat bermanfaat. Tidak perlu memulai dengan mengeluarkan harta yang banyak. Yaitu dengan apa? Cukup dengan cara sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pahala melimpah. Sedekah paling murah yaitu senyum. Misalnya, kalau di bulan Ramadan ini, seperti kita berbagi takjil atau hidangan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Itu telah dikatakan dalam hadis bahwa siapa saja yang melakukannya, maka ganjaran pahalanya yang diperoleh akan setara dengan orang yang berpuasa tersebut. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, An Zaid bin Khalid al-Hunayyin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatara sa'ima kana lahu aw kutibalah mislu ajri sa'im min ghairi ayyan kusa min ajri sa'imi syai'. Yang artinya dari Zaid bin Khalid al-Junahi dari Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir menjelaskan bahwa tidak perlu mengeluarkan makanan yang mewah dan bermacam-macam untuk sekedar berbagi hidangan berpuasa. Namun, seukuran sebiji buah kurma atau jika ada dalam kesulitan, segelas air minum pun sudah cukup. Pahalanya akan tetap setara dengan orang yang berpuasa yang diberikan sedekah tersebut. Al-Manawi, Fathul Qadir, Mesir, Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra 2010 jilid 6 halaman 187. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, namun perlu dipahami bahwa apa yang dijelaskan di atas merupakan kriteria standar untuk melakukan sedekah. Jika mempunyai rezeki yang lebih banyak, maka utamakan sedekah menyesuaikan dengan kemampuan tersebut. Selain itu, selama bulan Ramadan, kaum muslim juga dianjurkan untuk berbagi dengan cara lain, seperti berdonasi kepada korban bencana, membantu operasional masjid, santunan anak yatim, dan lain sebagainya. Sebab Ramadan adalah masa yang paling utama untuk bersedekah, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW. An Anasi qala su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu sawmi afdalu ba'da Ramadan, qala su'aibani lita adami Ramadan, qala fa ayyu sadaqati afdal, qala sadaqatu fi Ramadan. Yang artinya dari Anas, ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Nabi menjawab, puasa Sya'ban untuk memuliakan kedatangan Ramadan. Orang tersebut bertanya lagi, sedekah apa yang paling mulia, Nabi? Nabi menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua perbuatan di atas adalah opsi terbaik untuk melakukan amal yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengoptimalkan potensi Ramadan ini dengan maksimal, dengan berbanyak ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.